warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada Ibu Suharti Trilestari yang akan mengajar materi pelajaran geografi di kelas 12. Baiklah, kita mulai pelajaran hari ini. Bab 1 yang berjudul konsep wilayah dan tata ruang. Kompetensi dasarnya meliputi untuk pengetahuan 3.1 memahami konsep wilayah dan pewilayahan dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten kota. 4.1 untuk keterampilannya membuat peta pengelompokan penggunaan lahan di wilayah kabupaten kota provinsi berdasarkan data wilayah setempat. Tujuan pembelajaran pada saat ini adalah yang pertama memahami konsep wilayah, pewilayahan, dan tata ruang. Yang kedua menyebutkan contoh wilayah formal dan wilayah fungsional. Yang ketiga menjelaskan perbedaan antara struktur ruang dengan pola ruang. Yang keempat, menyebutkan 3 hal penting dalam penataan ruang. 5. Menyebutkan minimal 2 manfaat penataan ruang bagi pembangunan. 6. Membuat peta pengelompokan penggunaan lahan di wilayah kabupaten. 7. Menyebutkan faktor-faktor penentu pembangunan wilayah. 8. Menjelaskan daya dukung wilayah untuk perencanaan pengembangan wilayah. Baiklah, kita mulai membahas materi pada kali ini tentang wilayah dan tata ruang. Apa itu wilayah? Wilayah merupakan bagian permukaan bumi yang dalam hal-hal tertentu dapat dibedakan bagian-bagian lain di sekitarnya. Jadi wilayah itu merupakan bagian permukaan bumi yang memiliki karakteristik tertentu yang berbeda dengan wilayah lain di sekitarnya. Contoh wilayah pedesaan berbeda dengan wilayah perkotaan. Contoh yang lain, wilayah dataran rendah yang berbeda dengan wilayah dataran tinggi. Kalian bisa mengamati gambar pada slide ini yang kelihatan perbedaan antara wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan. Ada beberapa konsep wilayah. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan dalam permasalahan ataupun tujuan pengembangan wilayah. Wilayah itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama wilayah formal, yang kedua wilayah fungsional, dan yang ketiga wilayah vernakuler. Apa itu wilayah formal? Wilayah formal wilayah homogen dan wilayah formal. Wilayah homogen adalah tempat di mana populasi di suatu area memiliki karakteristik yang khas didasarkan pada kriteria alam seperti karakteristik fisik, misalnya wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan yang termasuk wilayah homogen. Jadi wilayah formal itu memiliki ciri homogen dan statis. Yang kedua, wilayah fungsional. Wilayah fungsional adalah wilayah yang menekankan keterkaitan antar komponen atau lokasi yang ditandai oleh beberapa aktivitas ekonomi. Misalnya, daerah metropolitan yang terdiri dari kota besar di Jabodetabek yang meliputi Jakarta sebagai pusat kegiatan yang didukung oleh kota-kota lain di sekitarnya seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Jadi contoh wilayah fungsional adalah Jabodetabek. Wilayah fungsional memiliki ciri heterogen dan dinamis. Yang ketiga, wilayah vernakuler atau wilayah perseptual.
Wilayah vernakuler memiliki identitas unik. Wilayah vernakuler adalah wilayah yang memiliki identitas unik karena persepsi orang tentang wilayah tersebut. Sebagai contoh, Kota Bogor, dalam persepsi manusia, persepsi kita, Bogor itu merupakan kota hujan. Kemudian Kota Pekalongan, itu juga dalam persepsi kita sebagai kota batik. Kemudian Kota Banda Aceh, itu sebagai kota Serambi Mekah. Nah, kalian bisa mencari contoh-contoh yang lain yang sama seperti yang menunjukkan tentang wilayah vernakuler ini. Yang berikutnya tentang perwilayahan atau istilah lainnya regionalisasi. Apa itu perwilayahan? Perwilayahan adalah merupakan upaya untuk membagi-bagi permukaan bumi menjadi unit-unit teritorial dalam lingkup dan tujuan tertentu. Tadi yang pertama sudah kita bahas tentang wilayah. Wilayah merupakan bagian dari permukaan bumi yang memiliki karakteristik tertentu yang berbeda dengan wilayah lain. Kalau wilayah itu merupakan objek, maka perwilayahan merupakan proses terbentuknya objek tersebut. Salah satu contoh regionalisasi kawasan di dunia adalah kawasan ASEAN. Kawasan ASEAN terdiri dari beberapa negara yang ada di Asia Tenggara. Kalian bisa amati peta yang ada di slide ini. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang tergabung ke dalam organisasi yang disebut ASEAN. Materi berikutnya adalah tentang tata ruang. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Kalian amati gambar yang ada di slide ini. Pengertian ruang dalam geografi selalu berkaitan dengan permukaan bumi. Pada gambar di sini tampak kawah Gunung Tambora yang berdiameter 6 km dan memiliki kedalaman 1.100 meter. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penataan ruang disebutkan 1. Struktur ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi mendukung kegiatan sosial, ekonomi masyarakat yang memiliki hubungan fungsional. 2. Pola ruang. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya. 3. Penataan ruang. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 4. Perencanaan tata ruang, yaitu suatu proses penentuan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Jadi, di sini sudah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penataan ruang, pengertian struktur ruang dan pola ruang yang ada di nomor 1 dan 2. Di nomor 3 ada 3 hal penting di dalam penataan ruang. Dalam penataan ruang itu meliputi proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Yang keempat, perencanaan tata ruang itu di dalamnya merupakan proses penentuan struktur ruang dan pola ruang.
Jadi di dalamnya ada penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Oke, jadi tata ruang itu sendiri di dalamnya meliputi struktur ruang dan pola ruang. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Penataan ruang memiliki manfaat bagi pembangunan, yaitu sebagai berikut. 1. Meningkatkan kepercayaan investor. 2. Menjaga iklim investasi. 3. Mengakomodasi kebutuhan penduduk. Dan yang keempat, mencegah risiko kerusakan lingkungan. Kita lanjutkan ke materi berikutnya tentang perkembangan dan pertumbuhan wilayah. Makna pembangunan wilayah. Makna pembangunan memiliki arti sebuah proses, cara, atau perbuatan yang berkaitan dengan perubahan. Tentunya proses pembangunan itu menuju ke arah perubahan yang baik. Arah perubahannya menuju ke arah yang baik. Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bersama. Tujuan pembangunan itu apa? Tujuan pembangunan itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Teori lokasi sebagai dasar perlunya pembangunan wilayah. Salah satu teori yang mendasari perlunya pembangunan berbasis wilayah adalah teori lokasi. Teori lokasi terbentuk karena letak dan persebaran sumber daya dipengaruhi posisi geografi yang unik. Konsep-konsep pembangunan wilayah. 1. Konsep pengembangan wilayah berbasis karakter sumber daya. 2. Konsep pengembangan wilayah berbasis penataan ruang. 3. Konsep pengembangan wilayah terpadu yang menekankan kerjasama antar sektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, konsep pengembangan wilayah berdasarkan klaster atau gugus. Faktor-faktor penentu pembangunan wilayah. Faktor apa sajakah yang sangat menentukan dalam pembangunan suatu wilayah? Yang pertama adalah faktor topografi. Nama lain topografi adalah relief atau bentuk medan yang bisa menentukan sulit tidaknya, lancar tidaknya proses pembangunan wilayah itu berlangsung. Yang kedua adalah faktor klimatologis yang berkaitan dengan kondisi iklim di suatu wilayah. Kondisi iklim ini ada kalanya bisa mendukung kelancaran pembangunan, tapi ada kalanya menjadi penghambat. Faktor yang ketiga adalah faktor hidrografi yang berkaitan dengan kondisi perairan di suatu wilayah. Yang keempat, faktor sumber daya hayati. Sebetulnya di sini tidak hanya sumber daya hayati saja, namun seluruh sumber daya alam meliputi hayati dan non-hayati. Yang kelima, faktor demografi atau sumber daya manusia. Dengan kata lain, faktor yang berkaitan dengan SDM atau penduduk. Penduduk merupakan modal pembangunan. Baik kualitas kuantitasnya harus mendukung, harus bisa mendukung kelancaran pembangunan suatu wilayah. Aspek utama pembangunan wilayah. 1. Terdapat pada fakta bahwa faktor-faktor produksi bersifat lokasional. Yang kedua, setiap kegiatan usaha cenderung melakukan pemusatan kegiatan ekonomi secara spasial di lokasi tertentu. 3. Menjadi alat untuk mensosialisasikan dan mengembangkan tingkat kesadaran
berbagai pihak tentang perlunya menjaga kelestarian lingkungan. Nah, jadi dalam pembangunan wilayah itu ada aspek-aspek yang sangat ditekankan, aspek-aspek utama. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi. Pentingnya daya dukung wilayah untuk perencanaan pembangunan. Dalam perencanaan pembangunan ada beberapa daya dukung yang sangat diperlukan. Pertama, daya dukung lahan pertanian. Daya dukung lahan pertanian adalah kemampuan lahan untuk menghasilkan tanaman pangan agar manusia dapat hidup layak. Dalam pembangunan diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga diperlukan bahan pangan yang juga berkualitas dalam jumlah atau kuantitas yang mencukupi. Kedua, daya dukung lahan permukiman. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai tempat tinggal. Tempat tinggal harus tersedia dalam kondisi cukup, layak bagi penduduk setempat. Daya dukung fungsi lindung yang ketiga. Daya dukung fungsi lindung merupakan kemampuan suatu wilayah dengan berbagai aktivitas penggunaan lahan di wilayah tersebut untuk menjaga keseimbangan ekosistem pada suatu wilayah. Yang keempat, daya dukung fungsi ekonomi wilayah. Daya dukung ekonomi wilayah adalah kemampuan perekonomian suatu wilayah dalam mendukung konsumsi produksi penduduk di wilayah tersebut. Kelima, daya dukung ekologi. Daya dukung ekologi merupakan tingkat maksimum baik jumlah maupun volume pemanfaatan suatu sumber daya atau ekosistem yang dapat diakomodasi oleh suatu wilayah sebelum terjadi penurunan kualitas ekologi. Lingkungan itu termasuk mendukung kehidupan. Lingkungan yang berkualitas tentunya yang belum mengalami kerusakan, yang bisa mendukung sepenuhnya bagi perencanaan pembangunan. Tujuan pembangunan wilayah. Pembangunan negara Republik Indonesia diperlukan untuk mewujudkan cita-cita nasional seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Silahkan kalian cari apa cita-cita nasional bangsa Indonesia yang ada dalam undang-undang tersebut. Wilayah pembangunan Indonesia. Di Indonesia, untuk memudahkan pelaksanaan pembangunan, maka pembangunan dibagi menjadi beberapa wilayah. Ada beberapa wilayah pembangunan, yaitu pembangunan wilayah Pulau Sumatera, pembangunan wilayah Pulau Jawa dan Bali, pembangunan wilayah Pulau Kalimantan, pembangunan wilayah Pulau Sulawesi, pembangunan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara, dan pembangunan wilayah Kepulauan Maluku. Demikianlah materi tentang wilayah dan tata ruang yang bisa Ibu sampaikan pada kali ini. Semoga kalian bisa menyimak dan memahami materi yang baru saja kita pelajari, dan kalian bisa mengerjakan tugas kedua yang akan Ibu sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.